Oke, ulang lagi ya. Jadi terkait dengan alasannya untuk menggunakan automation, ya di mana ya, kita bisa lihat ya Kak. Jadi kalau misalnya tanpa automation, ya ini kita ya. Jadi bagaimana kita akan memproses suatu arsitek ya secara keseluruhan. Bagaimana kita memanfaatkannya secara manual ya dari kita login ke dalam sebuah suatu konsolnya AWS, kemudian untuk mengkonfigurasi yang pertama terkait dengan storage-nya mulai dari bucket, EFS, ya IBS itu kita konfigurasi secara manual seperti yang dilakukan sebelumnya. Kemudian juga bagaimana kita mengkonfigurasi jaringannya secara manual juga sampai kita membuat instant dan juga database ya secara manual gitu kita konfigurasi gitu klik-klik uh, kita buatnya. Nah ini yang kita tidak inginkan ya sebetulnya banyak sekali untuk kategori-kategori yang bisa kita manfaatkan. Nah salah satunya kita akan menggunakan si automationnya. Ada resiko-resiko yang memang kita tidak resiko yang dilakukan ya kalau kita melakukan secara manual gitu manual prosesnya gitu bagaimana tidak ada support ya untuk replicability-nya untuk melakukan scale gitu ya bagaimana kita melakukan replikasi deployment-nya untuk berbagai multiple region jadi ini salah satunya uh, secara manualnya kita tidak bisa langsung disetting gitu ya kan kalau misalnya automation kita tinggal tentukan aja mau berapa multiple regionnya. Kemudian juga untuk yang kedua adalah bagaimana version controlnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan suatu production ya yang memang sudah berjalan gitu ke versi yang sebelumnya gitu ya. Ini yang resikonya seperti itu. Kemudian lack of ability terusnya bagaimana kita ya kompleks itu untuk terhadap suatu konfigurasinya mengganti tracknya secara manual itu seperti apa kan berarti kan kalau misalnya servernya sudah running gitu ya ataupun aplikasinya sudah jalan begitu ada perbaikan kan kita harus manual juga gitu ya nah kalau misalnya dengan nantinya template dengan automation berarti kan sudah otomatis nanti mengganti secara keseluruhan gitu dan terakhir ini adanya inconsistent data management ya misalnya saja bagaimana kita mengkonfigurasi suatu instant ya instant itu bisa tidak langsung secara uh, double gitu ya ini yang resikonya gitu nah terkait dengan arsitek di sini ya frameworknya bagaimana nantinya suatu sistem itu bisa sempurna ya excellence design principle itu berdasarkan performanya sesuai dengan kodenya kemudian frekuensinya seperti apa ya terlihat kecil tapi sangat bermanfaat gitu ya kemudian reliability-nya seperti apa ini yang harus kita lakukan ya bagaimana kita memanage-nya mengganti menjadi suatu automation ya ini adalah salah satu contoh dari si penggunaannya manual proses gitu ya nah di sini kategorinya kita mulai masuk nih di automation your infrastructure ya bagaimana yang tadinya kita secara proses secara manual kemudian juga kita alihkan ke dalam suatu sistem di automation infrastructure-nya seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman semua, jadi dalam automation ini ya kita akan menggunakan salah satu services ya. Servicenya yaitu dengan namanya CloudFormation gitu. Di mana CloudFormation ini adalah salah satu service ya yang dapat membuat suatu model kemudian memanage untuk dari berbagai macam resource-nya AWS gitu. Contohnya saja kita dapat mengkoleksi ya sebuah resource ya dan memanggilnya berdasarkan AWS CloudFormation yang namanya adalah sebuah stack gitu ya. Di sini stack ini ibaratnya adalah suatu kumpulan-kumpulan ya, template-template yang memang sudah disiapkan gitu. Jadi kita mau bikin template apa, misalnya untuk bikin PPC dan sebagainya itu yang dilakukan gitu. Nah kemudian juga ini tidak ada biaya tambahan ya kan
extra charge, jadi bayar apa yang sudah kita buat gitu ya. Misalnya kita bikin bikin EC2 itu yang akan kita bayar gitu ya. Pay only for resource yang kita buat gitu. Misalnya bikin RDS itu yang kita bayar. Jadi untuk CloudFormation ini tidak ada biaya tambahan gitu ya. Nah, di mana ketika kita menggunakan suatu CloudFormation ya, kita dapat membuat, kemudian mengupdate sampai dengan mendelete suatu stack yang memang sudah dilakukan gitu ya. Stack itu ya seperti tadi ya dibilang itu suatu template-template yang memang instruksinya gitu ya. Dan juga di mana CloudFormation ini dapat mengaktifkan ya suatu order dan predictable-nya berdasarkan provisioning ya dan updating suatu resource-nya itu bisa dilihat. Kemudian dan terakhir adalah bagaimana kita bisa mengaktifkan suatu version ya dari berbagai macam si deployment yang kita inginkan gitu. Nah, contoh dari si CloudFormation overview ini ya skemanya ya bagaimana di nomor satu ini ya kita bisa membuat ya resource-nya berdasarkan template yang sudah kita buat tersendiri, kemudian nantinya di-upload menggunakan suatu CloudFormation ya. Ini adalah stack ya, template-nya, temanya, jadi kita bikin sebuah template, kemudian upload template tersebut ke dalam sebuah CloudFormation ya, misalnya saja untuk membuat suatu S3 bucket gitu ya. Kemudian dari CloudFormation ini nantinya akan menjalankan suatu stack yang memang sudah ada instruksinya, misalnya saja di dalam suatu stack tersebut bisa membuat suatu services ya, misalnya root 53, bikin bikin auto scaling, kemudian ada load balancer, dan juga ada misalnya instant gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya sudah ada stack ya, instruksinya sudah jelas, maka otomatis nih langsung dibuat gitu ya stacknya, update-annya gitu ya, stacknya seperti apa gitu ya, dimana nantinya kita bisa update, kemudian bisa mendeteksi ataupun sampai dengan mendelete gitu. Ini adalah salah satu skema penggunaan dari si CloudFormation ya, bagaimana nantinya kita membuat suatu template, diupload ke CloudFormation sehingga nanti stacknya menjalankan suatu instruksi gitu ya. Instruksinya berupa apa ya, tergantung dari kita yang menginginkan gitu. Dan kemudian nanti kalau memang sudah berhasil di dalam sebuah stack-nya ini, nanti akan bisa terlihat apa yang akan kita buat gitu, apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, secara umum ya dari si CloudFormation ini ya dia memiliki suatu infrastruktur as code ya, as code gitu, dimana ini adalah salah satu bentuk pilihan ya, dimana ya IIC ini adalah suatu proses untuk provisioning dan manage dari suatu resource yang ada di cloud ya, untuk membuat seperti apa ya, bagaimana manusia itu bisa membacanya, kemudian mesin untuk bisa menggunakannya, mengkonsumsinya gitu ya. Yang kedua selanjutnya di infrastrukturnya juga kita dapat mengganti, kemudian mengupload ulang ya, atau mengubah tujuannya seperti apa. Dan juga ini bisa dilihat ya bahwa ada suatu rollback ya, atau kembali ke fitur-fitur yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini contoh ya, jadi bagaimana kita dari sisi development, kemudian di testing, staging, production, demo, kemudian sudah running, itu ya bisa dikembalikan lagi ke posisi semula gitu ya, tergantung dari kita ya. Dari template nanti bisa membuat suatu stack-stack yang memang sudah disiapkan seperti itu. Ini adalah salah satu bagian ya dari si CloudFormation yang memang menggunakan infrastruktur as code gitu. Jadi memang dia berdasarkan suatu kode ya, kode-kode yang memang bisa dibuat gitu, kode program. Nah, infrastruktur as code-nya ini punya benefit ya, bagaimana kita dapat membuat suatu multiple matching di sini ya, berdasarkan beberapa pilihan-pilihan yang ada gitu ya. Nah, jadi benefitnya bagaimana kita bisa reusability, kemudian repeatability, dan maintainability gitu. Ini artinya secara keuntungan ini lebih cepat ya, bagaimana dari suatu template nih, template-template yang sudah kita buat, kemudian stack-stacknya misalnya stack pertama adalah auto scaling, kemudian stack kedua adalah untuk
untuk load balancer dan sebagainya, itu bisa secara cepat kita buat gitu ya. Ya, ini adalah salah satu keuntungan ya, bagaimana kita menggunakan suatu cloud formation-nya. Nah, teman-teman semua ya, contoh ya, jadi untuk template dari si cloud formation ini ada dua kategori ya. Yang pertama dia adalah menggunakan JSON ya, dan yang kedua adalah YAML gitu ya, YAML and markup language gitu. Ini adalah salah satu uh, template ya yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah paham tentang terkait dengan JSON, bisa menggunakan dengan JSON ataupun dengan yang kedua itu dengan menggunakan YAML gitu. Nah, keuntungan dengan menggunakan YAML ini artinya less verbose ya, artinya tidak terlalu membutuhkan kita menggunakan tanda kurung kurawal ya, kemudian ketik ataupun karakter-karakter gitu. Kemudian juga support juga untuk bagaimana kita menambahkan suatu komentarnya. Nah, kalau misalnya keuntungan menggunakan JSON ya, artinya kalau misalnya kemarin sudah belajar terkait dengan API gateway ya, API. Nah, ini adalah salah satu keuntungannya menggunakan si JSON gitu ya. Jadi bagaimana kita paham terkait dengan JSON, sintaks-sintaks JSON di situ ya. Nah, teman-teman semua bisa dilihat ya, yang pertama untuk cloud formation template ini, untuk membuat suatu template ya, dibutuhkan beberapa format ya. Kalau misalnya JSON dipastikan menggunakan tanda kutip ya, kutip dan juga kurung kurawal gitu. Berbeda dengan yang YAML nih di bagian bawahnya, sama-sama untuk membuat suatu S3 bucket ya, tapi untuk yang format JSON kelihatannya lebih rumit gitu ya, karena kalau tidak memahaminya. Tapi kalau untuk yang YAML, di sini bisa kita lihat ya, ada template-nya menggunakan yang versi 2010 ya, bulan 9 tanggal 9. Kemudian di dalam sebuah resource-nya ya, nah, di dalam sebuah resource ini adalah apa yang akan kita lakukan gitu ya. Misalnya saja template-nya dengan 2010, dan kita akan membuat satu nama ya, yang kalau bisa dilihat di sini adalah untuk bucket ya, S3 bucket ya, namanya AWS example bucket 1, dengan tipenya ini akan digunakan adalah berupa bucket gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari penggunaan si cloud formation-nya. Nanti akan kita lakukan demonya seperti itu ya. Bagaimana nanti membuat suatu instant, bagaimana nanti membuat suatu RDS dan kawan-kawannya seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi bagaimana suatu sintaks dari CloudFormation itu bisa menggunakan suatu JSON ataupun si YAML gitu ya. Ini adalah contoh gitu. Jadi kalau keuntungannya sama-sama punya keuntungan gitu ya, terkait dengan dua sintak programming, untuk YAML dan juga untuk si uh, JSON tersebut gitu ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi bagaimana ketika kita akan membuat suatu instance ya, dimana ada bagiannya ini ada kebetulan menggunakan JSON ya. Jadi ada beberapa bagian nih di bagian suatu sintaksnya. Nah, yang pertama kan tadi kan formatnya sudah wajib ya, harus menggunakan AWS template format version ya, dimana ini templatenya sudah berstandar baku ya, jadi tidak bisa diganti dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan, selama template-nya belum diperbaharui gitu. Jadi ini template formationnya masih format versionnya ya masih tahun, bulan, tanggal, tapi dari mulai formatnya berdasarkan yang 2010 gitu ya. Kemudian juga ada yang bentuknya si deskripsi. Ya, deskripsi di sini ya, misalnya kita akan membuat suatu instant ya, isi itu instant dengan beberapa parameter. Yang pertama adalah sebuah key pair ya, key-nya untuk masuk ke dalam suatu servernya. Maaf, dan
Oke, ya maaf ya. Jadi dalam suatu template tadi kita ulang lagi ya. Jadi ini adalah salah satu contoh template dari si CloudFormation menggunakan JSON. Yang pertama contohnya adalah template-nya ya. Jadi kita akan membuat suatu template-nya dengan template 2010 bulan dan tanggalnya. Kemudian deskripsinya disesuaikan ya, kalau memang nanti kita butuh isi itu berarti tulis isi itu. Tapi kalau misalnya yang lain sesuaikan. Kemudian juga yang namanya isi itu pasti tidak akan jauh dari namanya parameter-parameter ya. Ada yang kebutuhannya untuk membuat suatu key pair ya. Kemudian ada deskripsinya untuk apa dan tipenya untuk apa gitu. Nah, ini adalah salah satu parameternya. Jadi si template untuk CloudFormation itu biasanya terbagi menjadi 3 parameter, resource dan juga output. Nah, untuk parameter ini bagaimana ya? Contohnya spesifikasi dari nilai yang kita set untuk berdasarkan membuat stack ya pertama kali gitu ya. Contohnya secara spesifik ya, kita bisa menambahkan suatu regionnya, kemudian digunakan untuk production atau hanya untuk testing gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Dan resource-nya ini kita bisa mendefinisikan suatu kebutuhan ya, apa yang kita butuhkan untuk membuat di Amazon service-nya gitu ya. Misalnya saja untuk yang semua komponen misalnya PPC ya di region mana, kemudian EC2 dengan instance yang sama gitu. Dan juga bisa menambahkan beberapa referensi dari si parameter-parameter yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, ini salah satunya. Kemudian outputnya kita bisa melihat nih, bisa secara spesifik itu adalah untuk membuat ya, mengembalikan nilai apa yang dibuat gitu. Misalnya saja karena contoh di sini membuat instan ya, berarti bisa ditampilkan suatu ID-nya, ID dari si instan yang kita buat, dan juga ada misalnya IP address-nya yang sudah ditambahkan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya dari sebuah template si CloudFormation. Ini parameter tergantung kebutuhan ya. Kita boleh menggunakan parameter-parameter yang sudah ada, tapi boleh juga tidak gitu. Tapi yang terutama di sini adalah si bagian resource. Ini kita mau bikin seperti apa. Nah, kita harus bisa baca dokumentasi ya, tergantung dari kebutuhannya. Nah, sebagai contoh di sini untuk yang bagian resource ya, untuk definisinya yang pertama ini adalah suatu nama instannya ya, nama dari instannya. Kemudian tipenya adalah untuk EC2 ya, berupa instan, dan di dalam instan tersebut ada properti ya. Yang pertama image ID, ini adalah OS yang akan digunakan ya. Kita juga harus paham nih nama dari si kode dari masing-masing sistem operasi, karena setiap OS-nya pasti beda-beda nih. Misalnya Ubuntu berapa, kemudian Amazon Linux berapa, dan seterusnya gitu. Ini pasti beda-beda, tapi diawali depannya adalah kata AMI ya. Kita juga harus paham nih mana ini adalah bagian dari si kode untuk OS-nya ya. Jadi OS-nya depannya AMI, tapi belakangnya menentukan OS yang digunakan, bisa Ubuntu, bisa Debian, dan seterusnya gitu. Kemudian juga bisa menentukan suatu tipenya dari si server ya. Ini kebetulan yang dicontohkan adalah keluarga family M ya, M3 ya, generasi ketiga, dengan speknya adalah medium gitu. Ini yang yang tergantung kebutuhan. Bisa juga yang karena kita kemarin kebanyakan T2 mikro ya, bisa diganti dengan T2 mikro. Kemudian key name-nya ini berdasarkan dari si parameter. Jadi kalau misalnya parameternya sudah didefinisikan, berarti di sini sesuaikan key pair gitu ya. Nah, ini adalah untuk bagian resource-nya. Ya, jadi sebetulnya banyak. Jadi ada parameter, ada resource, dan juga ada terakhir adalah output. Output di sini adalah untuk menghasilkan ya, menampilkan suatu instant yang sudah dibuat berupa ID, berupa deskripsinya, dan juga berupa value-nya, apa saja yang ada di dalam suatu EC2 di sini ya. Instannya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh template ya, bagaimana ngebuat suatu sistem ya berdasarkan EC2 gitu ya.
Nah, teman-teman semua contoh ya. Jadi dalam suatu cloud formation atau suatu sistem biasanya kan ada yang namanya development dulu gitu ya. Development, kemudian ada juga yang namanya suatu production, artinya memang sudah berjalan secara utuh gitu ya. Misalnya saja kita development ada di bagian zona A, tapi nanti pada saat production itu terbagi menjadi 2 wilayah gitu ya. Nah ini nantinya dari development awalnya kemudian menjadi production ini nanti kita butuh beberapa template-template yang harus di-update dan diedit seperti itu. Ini tergantung dari kebutuhan ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeploy ya suatu sistem berdasarkan development, tapi nanti kalau memang sudah selesai developmentnya baru nanti dinaikkan ke dalam suatu production seperti itu, tanpa harus membuat baru lagi scalingnya dan sebagainya gitu ya. Ya salah satu contohnya. Nah, cloud formation change set ini adalah bagaimana sih kita ya dari stack yang sudah ada. Jadi ini adalah salah satu stack, itu adalah suatu instruksi-instruksinya yang sudah ada, kita dapat menggantinya, kemudian dapat melihatnya dan menjalankan lagi stack yang sudah diperbaharuinya gitu seperti itu. Ya, jadi bisa bisa bikin ya, kemudian kalau ada perubahan kita bisa ganti dan juga bisa menjalankan secara keseluruhan lagi tanpa harus buat ulang dari pertama gitu ya. Kalau misalnya isi itu ada yang salah nih, berarti langsung dihapus konfigurasinya dan seterusnya gitu. Ini yang tidak dibuat gitu ya. Jadi kalau di dalam suatu CloudFormation bikin satu template, kemudian diganti instruksinya yang kita inginkan, di preview ya, dijalankan lagi sehingga nantinya dia langsung update yang kita butuhkan gitu. Nah, sebagai contoh ya, jadi bagaimana kalau teman-teman kemarin ya, kalau sebelum menggunakan CloudFormation template, kemarin udah diajarin ya secara manual, bikin lab VPC, kemudian public subnetnya seperti apa, security groupnya, isi itunya, sampai di dalamnya ada berbagai macam aplikasi ya. Contohnya sederhana adalah suatu si web servernya. Ini yang kemarin dilakukan. Nah, kalau nantinya dengan menggunakan suatu CloudFormation ya, artinya sudah ada template-nya. Nah, secara keseluruhan ini kita tidak perlu masuk ke dalam konsol-konsolnya services VPC-nya seperti apa. Cukup dengan satu instruksi ya, yaitu CloudFormation template-nya yang harus kita buat seperti itu. Ya, bagaimana nantinya bisa menjalankan apa yang diinginkan seperti itu secara skenario-nya. Ya, jadi dari suatu template nantinya kita bisa modifikasi ya sampai menjalankan suatu instruksinya apa yang kita inginkan nanti dalam kalau misalnya kondisinya benar, si sistemnya otomatis nanti akan langsung jalan seperti itu. Nah, cakupannya apa sih dari suatu template si CloudFormation ini? Ya, banyak ya, ada yang untuk front end, ada yang untuk back end, share service, network, dan juga security. Untuk yang front end ya contohnya untuk melakukan integrasi misalnya untuk dalam bentuk web ya, kemudian juga ada untuk mobile access sampai dengan analytic dashboard gitu. Kemudian untuk back end-nya ini biasanya digunakan untuk misalnya untuk pencarian, payment, pembayaran ya, untuk review ataupun untuk melakukan suatu rekomendasi. Nah, untuk yang bagian service-service-nya, misalnya contoh untuk customer relationship management, CRM database ya seperti itu, kemudian monitoring, alarm, subnet sampai dengan membuat suatu security group gitu. Dan biasanya untuk di jaringan ya kita tidak jauh ya. Misalnya contoh dari VPC, Internet Gateway, VPN, NAT dan lain-lainnya seperti itu. Sehingga nanti di bagian akhirnya kita bisa menentukan nih untuk aksesnya ya, IAM-nya seperti apa, usernya, grup dan seterusnya. Ini bisa dilakukan secara keseluruhan gitu cakupannya karena lumayan banyak nih untuk si CloudFormation-nya. Nah, teman-teman semua itu adalah salah satu yang namanya CloudFormation ya sebagai pembuka gitu. Nanti kita akan contohkan ya praktikan gitu sedikit lagi ya. Dan juga ini ada yang namanya suatu AWS Quick Start.
ya, dimana ini adalah salah satu standar untuk melakukan deployment ya. Secara best practice ini untuk melakukan contohnya untuk keamanan juga high availability gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi tinggi itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian juga kita bisa membuat nih suatu entire arsitekturnya dalam satu klik ya, di bawah kurang lebih 1 jam gitu, di bawah 1 jam, sehingga kita bisa lakukan eksperimen ya terhadap arsitektur yang memang kita bisa buat gitu. Nah ini dari quick start ya, contoh ya bagaimana menggunakan quick startnya itu tetap menggunakan CloudFormation template ya, yang nantinya bisa mengupdate suatu stack ya, yang isinya instruksinya misalnya membuat VPC, bucket, RDS dan seterusnya gitu ya, sehingga nantinya bisa kita membuat suatu development ya untuk memberikan suatu solusi berupa pola dan practice-nya seperti apa gitu. Ini sangat cepat untuk melakukan proses development gitu ya. Sangat cepat juga dengan menggunakan berbagai macam misalnya AMI-nya seperti apa isi itu, dan bagaimana kita bisa tanpa harus custom gitu ya. Nah, kita langsung saja nih contoh ya bagaimana penggunaan untuk CloudFormation-nya gitu ya, template structure, dan bagaimana membuat suatu stack ya menggunakan si CloudFormation-nya. Nah, contoh ya, jadi kita akan buat satu persatu dulu ya. Saya sudah menyiapkan ya, saya akan buka nih satu Visual Studio ya, Visual Studio Code yang memang teman-teman pasti punya gitu ya, pasti bisa untuk membuat VS Code-nya ya. Oke, saya akan memberikan contoh gitu ya, bagaimana membuat satu template ya, satu template untuk si CloudFormation-nya ya, dengan menggunakan YAML ya, YAML example. Karena apa? Biar lebih mudah dipahami gitu daripada JSON. Kecuali kalau memang sudah terbiasa dengan JSON, baru silakan kalian menggunakan JSON. Tapi kalau untuk contoh saya akan menggunakan YAML gitu ya, YAML example gitu. Nah, di sini saya sudah menggunakan VS Code ya. Jadi untuk membuat CloudFormation ini tergantung text editor ya, mau menggunakan apa. Ya, bisa menggunakan VS Code, Notepad, dan kawan-kawannya lainnya gitu ya. Jadi bisa kita lakukan nih. Kita akan buat satu template ya, template terlebih dahulu. Ya. Yang pertama misalnya adalah kita akan buat suatu S3 ya, s3.yaml ya. Nah, kita akan buat template yang pertama nih sesuai dengan contoh ya. Contoh dari yang ditentukan bahwa sintak yang pertama untuk membuat suatu template formation ya, template dari si YAML-nya ya, untuk membuat S3 adalah menampilkan ya, melengkapi dengan yang namanya AWS template format version 2010 0909 gitu, dimana resource-nya adalah ini adalah AWS example bucket. Itu adalah salah satu nama yang memang sudah disiapkan gitu ya, tapi yang pasti harus unik ya. Nama S3-nya, kemudian tipenya adalah untuk si S3 dalam bentuk bucket gitu. Nah, kita akan coba masukkan ya kodenya seperti itu. Contoh adalah AWS format version, di mana ini adalah 2010 0909. Ini adalah salah satu contoh ya. Kemudian di sini langsung resource ya, sebagai contoh langsung resource, kita langsung buat ya resource. Nah, ini nama, kemudian resource, nama bucketnya ya, AWS example bucket 1. Ingat ya, yang namanya S3 itu harus namanya unik ya, kemudian disambung dengan boleh nama dash ya, strip itu ya. Jadi misalnya nama bucketnya contoh ya, strip Handi ya, kemudian ada juga yang uniknya gitu ya, yang membedakan.
Nah, kemudian juga tipenya adalah langsung di bucket. Nah, ini kita buat suatu template dulu ya di dalam suatu text editor ya, dengan formatnya adalah si YAML gitu. Nih ya, jadi kita akan buat satu template nih, templatenya untuk membuat suatu bucket gitu ya. Ini hanya buat saja ya, hanya buat saja dengan standar gitu ya, tidak ada ketentuan-ketentuan yang lain. Nanti kalau memang ada ketentuan silahkan bisa dibuat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu template ya, template yang digunakan untuk CloudFormation dalam bentuk YAML gitu ya. Nah, kalau sudah ya, sudah kita buat nih formatnya ya. Nah, kita akan coba buat satu kondisi yang namanya kita gunakan services ya. Services dari si RDS dari si CloudFormation ya, dengan membuat satu service ya. Service-nya adalah si S3 gitu. Nih, contoh ya. Jadi kita akan membuat satu bucket ya, satu S3 bucket dengan menggunakan template ya, template CloudFormation ya. Seperti apa sih ya, kita masuknya sama ya, seperti menggunakan si konsolnya secara manual dulu. Oke, sebentar ya, maaf. Ya, lanjutkan ya. Jadi kalau memang nanti sudah masuk ya ke konsolnya, kita akan buat nih satu template ya, akan menggunakan kita kan sudah buat template. Nah, kita akan menggunakan satu service yang namanya CloudFormation ya, seperti yang sudah dijalankan gitu. Jadi nanti dalam satu template diupload ke CloudFormation, dari CloudFormation ini akan membuat stack ya, instruksinya gitu. Jadi stack ini resource-nya, kemudian membuat satu instruksi ya, buat satu resource namanya bucket ya, tipenya adalah untuk si bucket gitu ya, bucket S3. Nah, kita buat ya, kita panggil satu template ya, satu CloudFormation, sehingga tujuannya untuk apa nih? Jadi kita bisa menggunakan ya template tersebut gitu untuk membuat yang namanya S3 bucket gitu ya. Oke, di sini berdasarkan stack ya. Jadi kalau kita sudah buat CloudFormation ya, buka services CloudFormation, kita gunakan yang namanya membuat satu stack gitu. Untuk apa? Untuk membuat yang sudah kita buat berdasarkan template-nya. Oke, kita buat stack ya. Berdasarkan dari mana ini yang namanya stack dari si CloudFormation ini, ada berbagai macam persiapan ya. Jadi mulai template-nya apakah sudah ready itu ya, yang kita buat dengan text editor ya, bisa Notepad, bisa VS Code dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada yang menggunakan template yang sudah disiapkan gitu ya. Ini contoh sudah ada bagaimana membuat suatu LAMP ya, servicesnya sudah ada, web server dan sebagainya, itu sudah ada contoh. Tapi
tidak disarankan ya. Kenapa? Kalau teman-teman semua nih belum paham terkait dengan CloudFormation-nya, ya lebih baik kita gunakan secara manual dulu gitu, jangan menggunakan template yang sudah jadi, atau bisa menggunakan suatu desain ya. Desainnya seperti apa ya, ibaratnya kayak kita membuat suatu flowchart. Tapi saya belum pernah coba ya, belum pernah coba untuk membuat template berdasarkan desainer. Biasanya saya menggunakan template yang berdasarkan untuk membuat program YAML-nya. Nah, itu ya, jadi persiapannya. Kemudian secara spesifiknya si template tersebut bisa di-upload ya, bisa di-upload ke dalam suatu bucket ya. Nanti URL-nya bisa ditambahkan di sini atau kita mengupload sendiri gitu. Ibaratnya dari resource yang sudah ada kita upload ya dari komputer kita gitu. Kemudian juga bisa langsung disinkronkan dari si GitHub gitu ya, dari Git version ya, menggunakan GitHub ataupun yang lainnya gitu. Pokoknya intinya adalah Git repository. Nah, karena sekarang kita membuat template-nya yang sudah ada berdasarkan dari si yang ada di komputer kita ya. Gitu. Jadi kita bisa upload langsung saja ya. Gunakan template yang sudah ready, yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita upload dan kita pilih ya. Tadi disimpan di mana gitu untuk si template dari CloudFormation-nya gitu ya. Nah, namanya apa? Pokoknya sesuai. Kalau misalnya lebih suka dengan JSON, berarti silahkan buat formatnya adalah ekstensinya adalah nama kemudian ekstensi JSON. Tapi kalau untuk yang dicontohkan adalah format YAML gitu ya. Saya upload ya. Nah, kalau nanti misalnya sudah terlihat gitu ya, bisa kita lanjutkan nih si ininya ya. Jadi kalau sudah diupload file YAML-nya, kita lanjutkan. Oh, oke. Di sini ada keterangan ya, format template-nya error, bahwa di sini resource name-nya MyBucket itu non alphanumeric ya, artinya tidak boleh ada tambahan. Ya, kita ganti harus yang unik ya, harus non ya. Contoh gini aja. Ya, contoh seperti ini. Ya, kita buat seperti ini MyBucket-nya. Kemudian kalau sudah ada kita upload lagi ya. Nah, stack-nya kita kasih nama misalnya S3 ya, contoh ya. Kalau sudah kita next, kemudian ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau sudah diberi nama stack-nya, ya kita ini tergantung nih, kalau kita menambahkan suatu parameternya di sini ya, maka nanti di bagian parameter ini sudah otomatis langsung masuk. Nah, berhubung kita tidak memasukkan suatu parameternya, maka di sini tidak ada nih untuk si parameternya ya. Jadi kita bisa langsung next ya. Teksnya ini adalah suatu untuk penamaan saja ya. Nah, yang paling utama adalah untuk si CloudFormation ini adalah suatu permission, di mana permission ini berdasarkan IAM ya yang dibuat. Aturannya misalnya harus membaca si CloudFormation untuk mengakses ke S3 dan kawan-kawannya gitu. Nah, berhubung kita menggunakan suatu lab ya, lab yang sudah diberikan, untuk permissionnya saya akan menggunakan suatu role yang sudah ada gitu, karena memang disediakannya hanya lab role saja gitu ya, tidak bisa yang lain gitu, kecuali kalau memang kita menggunakan akun AWS-nya yang profesional seperti itu. Nah, ini ya sekali lagi IAM role name-nya saya akan menggunakan yang sudah disediakan, yaitu lab role gitu, untuk memberikan suatu permission-nya. Oke, kalau sudah ya saya kembali lagi gitu ya ke skemanya. Nah, ini ya contoh ya. Jadi overview-nya nanti bagaimana kita mendefinisikan suatu template ya menggunakan designer, kemudian bisa menggunakan VS Code, diupload ya ke dalam suatu AWS CloudFormation-nya, dan juga nantinya menjalankan suatu stack-nya
yang berupa instruksi ya, bisa berupa apa dan seterusnya, sehingga nantinya bisa dilihat nih si dalam stack terakhirnya apakah sudah statusnya sudah berhasil dibuat. Kalau sudah berhasil dibuat, nantinya kita bisa mengupload ya, mengupdate stack ataupun sampai dengan menghapusnya gitu. Ini contoh ya, sudah ya, jadi sudah ditambahkan permissionnya, kemudian kita next ya. Ini prosesnya sampai dengan review ya, di review dulu apa yang sudah ada ya, sudah kita setting tadi ya, dari mulai S3-nya kita template-nya diupload ke dalam suatu dari komputer kita, kemudian nanti URL-nya dia akan membentuk sendiri nih S3-nya ya, URL-nya karena dia disimpan di dalam suatu S3 ya yang sudah ada gitu ya. Kemudian nama dari stack-nya, parameternya kalau memang sudah ada nanti dia akan ada, tag-nya kalau memang ada ditambahkan bisa otomatis ada. Permission-nya itu nanti memberikan suatu instruksi ya, mengizinkan atau tidak ya. Ini berdasarkan dari identity access management seperti itu. Stack policy-nya seperti apa dan sebagainya, kalau memang sudah kita submit ya. Nah, teman-teman semua, ini contoh ya, contoh untuk pembuatan si S3. Kalau kita lihat ini adalah stack-nya ya. Stack-nya memberikan suatu informasi berupa sedang diproses gitu ya. Sudah dibuat kemudian diproses. Nah, ini kita bisa tahu dari mana berhasil atau tidaknya, bisa kita refresh ya. Nah, ini bisa dilihat ya, yang tadinya stack-nya hanya satu S3 saja, tapi begitu jadi ya, begitu kita refresh, ini nantinya akan berubah nih menjadi progress dan terakhir adalah si complete gitu. Artinya ini tidak ada kesalahan ya, dari template yang kita buat ini tidak ada kesalahan ya, karena di sini statusnya adalah complete gitu. Nah, tahu dari mana nih kalau kita sudah benar ya complete? Kita ingin melihat, karena tujuannya tadi adalah membuat suatu S3 ya, S3 dengan nama ya, dengan namanya ya. Kita cek di servicesnya si S3 gitu ya. S3 ya, di S3-nya apakah sudah ada yang kita buat tadi gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada S3 kemudian my bucket gitu ya. My bucket nih nama saya ya, tipenya adalah S3 dan juga ada si nomor unik gitu. Itu yang memang disiapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada error karena tadi kita sudah memberikan satu tanda dash gitu ya, tanda strip, padahal dijalankan secara otomatis nih, membuat S3 kemudian nama bucketnya dan juga ini adalah kode dari si unique ID-nya ya, secara otomatis. Kemudian dia berada di bagian regionnya US East 1 ya, di Virginia, karena kita tidak mendefinisikan si parameternya nih di region mana gitu ya, region mana. Kemudian aksesnya adalah bucket and object not public gitu, tidak dibuka secara publik gitu ya. Dan bisa dilihat ini adalah jamnya ya, jamnya sampai dengan si jam kapan dibuatnya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh ya yang memang sudah kita buat nih si bucketnya ya teman-teman. Itu ya, jadi sebagai salah satu contoh sistem automation ya, ketika kita menggunakan suatu template ya, menggunakan CloudFormation, maka automationnya juga sudah langsung ya, bisa langsung dibuat. Contoh ini statusnya sudah komplit ya, kemudian juga bisa kita lakukan nih, bisa dilihat oh ini adalah salah satu bagian dari si bucket yang sudah kita buat, namanya tertera ya, nama bucket yang kita buat, kemudian di depannya ditambahkan S3, kemudian di belakangnya adalah kode uniknya seperti itu. Kebayang ya teman-temannya, jadi bagaimana skema dari si CloudFormation-nya ya. Ini adalah suatu template, kemudian diupload, dijalankan instruksinya berdasarkan stack-nya, kemudian nanti dihasilkan. Nah, untuk ini kasusnya ya, kasusnya adalah bagaimana kita tahu nih
kita tahu sintaks-sintaks yang ada itu di dalam suatu CloudFormation, ya kita saat ini jangan bilang nggak tahu referensinya ya, karena di dalam suatu dokumentasi dari si Amazon Service-nya itu memberikan suatu dokumentasi terkait dengan CloudFormation dan kawan-kawannya. Ya jangan malu untuk menggoogling ya AWS CloudFormation template ya, dokumentasi. Nah, kita bisa melihat apa saja yang ada tertera gitu ya. Kita cek di bagian dokumentasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya terkait dengan stack-nya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi bisa kita tambahkan nih contoh ya. Ada beberapa contoh-contoh referensi yang memang bisa kita manfaatkan. Itu ya teman-teman. Jadi sebagai contoh, kita sudah berhasil nih untuk membuat suatu S3 bucket ya dengan menggunakan si template-nya gitu. Nah, ini template-nya. Nah, kalau kita mau modifikasi nih ya, modifikasi dari si bucket yang ada, ini kan statusnya belum dibuat public ya. Secara ini kan bisa kita tentukan dari permission-nya ya, kalau untuk berubah permission secara manual gitu. Nah, kita akan buat nih gimana caranya supaya si permission ini ya kita buat secara public gitu ya. Jadi di dalam S3-nya kita buat nih yang menjadi suatu public gitu ya. Nah, kita akan tambahkan satu properti ya. Propertinya menjadi suatu public gitu. Jadi di dalam resource-nya namanya apa? Nah, di dalam bucket itu yang kita buat ada tipenya ya. Tipenya adalah S3 bucket. Kemudian kalau di dalam suatu S3-nya ini akan ada satu properti ya. Di dalam properti ini ya nama bucketnya, kemudian ada bagian properties ya. Properties ini harus mengaktifkan si yang namanya bisa diakses secara public read gitu ya. Saya contohkan gitu. Oke, sudah ya. Ini yang sudah kita buat sebelumnya ditambahkan dengan property ya, sehingga statusnya nanti harus menjadi public gitu ya. Si objeknya di si bucketnya gitu ya. Di sini ini harus menjadi public. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali ke CloudFormation-nya untuk mengupdate ya dari template yang sudah ada gitu ya. Kita ganti ya template-nya, padahal namanya sama gitu ya, tapi kita ganti dengan yang sudah kita edit modifikasi tadi ya. Di sini yang sudah kita tambahkan modifikasi untuk ditambahkan aksesnya menjadi public read gitu ya. Oke, kalau sudah kita next ya, sama seperti tadi, tidak ada perubahan ya, hanya menambahkan parameter-parameter indikator-indikator yang memang sudah kita gunakan sebelumnya. Ini juga sama ya, masih tidak ada perubahan. Nah, kalau sudah kita jalankan, kita submit ya. Jadi bisa dilihat nanti statusnya ya. Ini kan tadi sudah dibuat, kemudian sekarang ada update ya. Create dibuat, sudah status komplit, sekarang diupdate ya dengan template yang sama, isinya sama ya. Nah, kenyataannya adalah salah gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang memang belum kita sesuaikan gitu ya, belum kita buat gitu ya contohnya gitu. Jadi kalau misalnya kita modifikasi lagi nih ACL-nya ya, kita hapus dulu ya, kita upload supaya benar ya. Nah, kalau kita tidak ada update ya, jadi dia akan memberikan suatu keterangan gitu.
Nah, di sini juga masih sama ya statusnya. Tuh ya. Oke, ini contoh ya. Jadi nanti kita tinggal tentukan bagaimana untuk bisa dibuat gitu ya. Ya, ini contoh ya. Jadi bagaimana statusnya. Nah, kalau kita hapus nih ya. Jadi si stacknya ini kalau misalnya kita hapus ya. Tadi diupdate untuk memperbarui, tapi sekarang kita coba hapus. Nanti biasanya dalam si S3 bucketnya ini akan menghapus semua, ya, menghapus secara keseluruhan gitu ya. Ini kita hapus ya. Kita hapus ya infonya ya. Jadi status kita delete ya. Kalau sudah dihapus, maka bucket yang sudah ada nih akan langsung terhapus juga gitu ya. Nih bucketnya ini kan bawaannya. Nah, kalau yang tadi template dari CloudFormation-nya kita hapus, maka di sini statusnya sudah langsung terhapus secara otomatis gitu. Itu kegunaan dari si CloudFormation. Nah, kita akan buat lagi nih contoh ya. Contoh kedua, kita akan modifikasi ya. Yang pertama adalah untuk yang resource ya. Yang pertama untuk membuat bucket. Nah, yang kedua saya akan coba buat VPC ya. Saya akan modifikasi template yang sudah ada ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama untuk membuat bucket S3, yang kedua adalah saya modifikasi menjadi buat untuk VPC ya. Tipenya berdasarkan dari karena ini VPC ya, formatnya AWS, kemudian dari EC2 untuk VPC gitu ya. Itu yang kita akan buat. Kemudian ada propertinya yang harus kita buat ya, berdasarkan misalnya CIDR bloknya ya, IP versi 4 CIDR-nya misalnya kita tentukan seperti ini 10.0.16 ya, dimana kita harus mengaktifkan yang namanya suatu DNS ya. Ya, enable DNS hostname dan juga enable DNS support tuh. Nah, ini contoh ya. Jadi bagaimana kita akan membuat sekaligus satu akan ngebuat si S3-nya, dan yang kedua adalah bagian dari VPC-nya di sini. Ya. Oke, tinggal kita buat ya. Jadi contoh sudah ada satu bucket dan juga satu VPC gitu ya. Oke, contoh seperti ini ya. Jadi namanya kita buat menjadi VPC gitu. Kita contohkan ya. Oke, kalau sudah kita buat stack baru ya, karena tadi sudah dihapus si stacknya ya, jadi belum ada lagi. Di sini kita buat baru ya, standar sesuai dengan yang sudah kita buat. Upload filenya ya. Jadi kalau sudah kita next ya, kita beri nama lagi misalnya my stack ya. Kalau sudah kita next. Jangan lupa untuk permissionnya ya, karena menggunakan si lab, jadi gunakan lab role. Kalau sudah kita next nih. Kita akan buat dua sekaligus ya. Yang satu adalah bucket dan yang kedua adalah untuk si VPC ya. VPC-nya dengan si IDR-nya 175.10/16, dimana kita harus mengaktifkan hostname dan juga untuk support
dan juga tag ya. Nah, ini kita cek ya, statusnya VPC sudah dibuat, kemudian bucketnya masih progress. Ya, nanti kalau sudah semua akan terlihat ya statusnya. Oke, kita cek ya. S3 bucket dengan nama My Bucket Handy ini ya. Ini harus dibuat. Nah, ini sudah berubah ya namanya ya. Jadi nama depan pasti akan secara otomatis ya sesuai dengan stack yang memang dibuat. Kemudian kita cek VPC-nya juga ya. VPC harus kita buat nih. Harus kita buat dengan nama MyVPC ya. IP-nya adalah 175.10.16 dan juga harus mengaktifkan DNS-nya ya. Nah, kita cek VPC-nya sudah ada ya. Nih namanya MyVPC dengan IP-nya 016 ya. Gitu ya, ini secara otomatis sudah masuk gitu ya. Kemudian hostname-nya aktif dan juga resolusinya juga aktif gitu. Ini yang sesuai dengan yang kita kerjakan gitu ya. Nama bucketnya, kemudian VPC-nya, si IDR bloknya, dan juga DNS dan juga DNS hostname dan juga support gitu ya, kita aktifkan. Dan namanya adalah My VPC di sini. Kita lihat adalah My VPC. Itu ya. Jadi ini contoh ya bagaimana penggunaan dari si CloudFormation-nya gitu. Automation ya, jadi satu kali kita membuat suatu instruksi semuanya bisa kita garap gitu ya. Nah, contoh ya, kemarin di VPC di sini ya, sebentar. Di instruksinya adalah bagaimana ada VPC, ada public subnet, ada security group, ada juga untuk instannya, di dalamnya ada Apache ya. Ya, contoh di sini ada template, kemudian ada stacknya, ada VPC-nya dengan CIDR-nya segini ya, ada internet gateway, ada root table, juga ada public subnet. Jadi kita akan buat contoh study kasusnya seperti ini ya. Study kasusnya ini dengan memodifikasi yang sudah ada gitu ya, sudah ada VPC-nya sudah ada, S3-nya sudah ada, tinggal kita tambahkan nih. Untuk yang pertama adalah bagian public subnet yang nantinya harus ada root table-nya ya. Kemudian harus ada si internet gateway-nya gitu. Contoh dulu ya, kita akan buat satu public subnet ya, public subnet 1 ya, karena kalau nanti bisa ditambahkan 2 dan seterusnya. Kemudian tipenya adalah karena ini adalah bagian dari si EC2 ya. Jadi tadi PVC sudah, kemudian kita buat template-nya adalah untuk yang namanya subnet gitu, dengan si IDR-nya, IP-nya adalah 175 ya 10.1.0/24 ya. Kita turunkan yang sudah ada, kita bagi nih dari /16 menjadi /24, di mana untuk VPC ID-nya itu berdasarkan dari si referensinya VPC ya. Nih VPC yang sudah dibuat. Dan juga availability zone-nya kita simpan di dalam satu zona A. Zona A namanya adalah si My Public Subnet 1 gitu ya. Oke, kalau sudah kita save ya. Kemudian kita tambahkan, kita upload dulu deh biar teman-teman semua bisa paham ya terkait dengan referensinya, yaitu kalau update ya sama seperti tadi ya, kita modifikasi lagi ya supaya VPC yang sudah berjalan tidak tertimpa dan kita bisa menambahkan satu public subnet gitu ya.
Oke, ini ya, jadi contoh ya, kita akan buat nih public subnet ya, yang tadi sudah berjalan nih VPC-nya, kemudian kita menambahkan satu public subnet nih, di sini ya. Oke. Oke, komplit ya. Jadi kalau misalnya sudah dibuat gitu ya, VPC, di bagian subnetnya nanti akan terlihat ada yang namanya my public subnet 1 gitu. Dengan VPC-nya yang sudah kita buat, kemudian IP-nya, si IDR-nya adalah 175.1.1.0 ya, di zona A gitu. Availability zone-nya zona A. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, bagian dari si studi kasusnya gitu ya. Jadi bagaimana ada public subnet, kemudian ada nantinya root table dan juga internet gateway gitu. Oke, itu ya contoh. Jadi kita sudah berhasil membuat 3 nih my bucket, kemudian ada VPC, ada juga public subnet. Kemudian kita akan buat nih ya contoh lagi. Di sini adalah root ya, root table dan juga internet gateway gitu. Tapi yang pertama saya akan buat dulu untuk internet gateway ya. Internet gateway ya, nama variabelnya. Kemudian tipenya adalah untuk internet gateway, name-nya adalah my internet gateway ya. Jadi kita sesuaikan nih. Dan juga biasanya internet gateway itu kan harus di-attach ke yang namanya si VPC ya. Jadi saya akan buat lagi yang namanya attach ya to VPC ya, biar lebih mudah ya. Tipenya sudah kita buat ya. Nah, kita buat ya internet gateway, dan internet gateway-nya harus di-attach ke VPC berdasarkan dari si referensinya ya. Internet gateway ID yang dibuat referensinya adalah dari sini nih, internet gateway. Kemudian VPC ID-nya berdasarkan dari referensi yang VPC yang sudah kita buat gitu ya. Oke, kalau sudah kita save, kita kembali upload ya, update ya, bukan dibuat baru. Kita update karena kita mengganti template yang sudah ada gitu. Oke, kita upload ya. Kita update lagi kayak tadi sehingga kita buat gitu ya, submit. Nah, teman-teman semua nanti bisa lihat ya bahwa ada studi kasusnya bertambah ya. Jadi pertama kita bikin VPC-nya, kemudian public subnet-nya, kemudian ditambahkan dengan yang namanya internet gateway, dan terakhir nanti kita akan coba tambahkan yang namanya root table gitu sebelum kita akhiri gitu ya. Ini ya update komplit. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa melihat ya, ada yang namanya my internet gateway ya, dengan tadi kasusnya adalah sudah di-attach ke dalam satu si VPC gitu ya, sesuai dengan kebutuhan itu ya. Jadi kita bisa lihat nih ya yang sudah kita buat ya, mulai dari si VPC, public subnet, kemudian internet gateway attach ya, harus di-attach ke VPC. Sekarang kita buat nih untuk si root table-nya, public ya, public root table gitu ya, dimana tipenya adalah untuk root table ya, propertinya mengambil dari referensi VPC yang sudah berjalan ya, namanya my public root ya. Setiap public root ini nantinya harus di attach ya, di associate ya, si public subnetnya harus di associate ke public root gitu. Nah, kita buat ya public subnet associate to public root gitu ya.
namanya. Contoh ini kalian bisa mengganti nama yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di associate kita ganti nih ya, namanya subnet root table association, propertinya berdasarkan dari tabel ID ya, root table yang sudah dibuat namanya, dan juga subnet ID-nya itu adalah si public subnet 1, yaitu rootnya untuk public subnet ya. Dan juga sekarang harus internet gateway-nya ya, internet gateway-nya attached to root gitu ya, yang isinya adalah tipenya harus di root ya, berdasarkan root table ID-nya. Destinasinya adalah ke semua ya, berdasarkan dari si internet gateway gitu. Nah, ini sudah kita buat ya, contoh gitu ya. Saya kirimkan juga nanti filenya di chat ya, supaya teman-teman bisa belajar gitu ya. Ya, silakan dikirimkan di chat ya contohnya. Oke, sudah ya. Jadi kalau sudah, kita kembali ke CloudFormation dan kita update nih, update lagi. Ya, jadi kalau misalnya sudah buat, tambahin sedikit, jangan bikin baru tapi di update gitu. Oke, next. Ya. Oke, kalau sudah langsung next. Oke. Jadi kita akan menambahkan suatu si root table ya, karena ini root table-nya belum ada, belum di associate ya. Tadi sudah dibuat root table-nya tapi belum di associate. Nanti associate-nya ada di bagian bawahnya, masuk ke dalam internet gateway-nya sudah ada gitu ya. Nah, ini kita update ya, update complete. Kita cek ya, ini tadi belum ada explicit associate number-nya. Kalau sekarang sudah ada nih yang explicitnya gitu ya, sudah masuk si associate dari si public subnet-nya. Kemudian di bagian bawahnya root table-nya sudah dibuat gitu, sudah ada tambahan. Oke, itu ya contoh dari si penggunaan si ininya, apa tuh, bagian dari si CloudFormation-nya, template-nya ya. Jadi kita harus paham terkait dengan konfigurasi-konfigurasi yang memang dibutuhkan. Nah, silahkan di referensinya banyak ya, ada berbagai macam referensinya di CloudFormation-nya, dokumentasinya. Ini tinggal kita pahami satu persatu nih gitu ya. Jadi saya juga baca dulu sehingga bisa tahu gitu template-template apa fungsi-fungsinya yang kita bisa manfaatkan. Nah, contoh ya seperti ini. Nih, jadi bisa dilihat bagian-bagian yang memang ada gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian satu lagi ya, saya akan buat satu security group dan juga EC2 gitu ya. Saya buat satu lagi security group ya. Namanya adalah SG apps ya. Berdasarkan dari port yang ada gitu ya. Oke. Ya, jadi kita buat berdasarkan dari security group yang ada, namanya SG Apps. Kemudian portnya yang dibuka adalah untuk yang Inggris ya, berdasarkan port yang HTTP ya.
port TCP 22 gitu ya. Jadi kita buka, dan terakhir adalah kita buat si EC2 ya sebagai pembuktian gitu ya. Instan ya, berdasarkan ini AMI ya, berdasarkan AMI-nya saya menggunakan Ubuntu, ini kodenya ya, jadi harus tahu dulu berdasarkan dari si security group yang sudah ada ya, subnetnya berdasarkan dari si public subnet gitu ya. Di sini oke, kita coba ya bikin satu security group dan juga bikin instance secara langsung ya. Nah, kita update ya. Kita update, nantinya bisa langsung secara otomatis langsung jadi gitu ya, apa yang sudah kita buat ya berdasarkan template-templatenya nih ya. Contoh VPC, kemudian public subnet, internet gateway, di associate ya, di attach ke public root-nya, kemudian bikin security group yang dibuka adalah untuk port 22 ya. Dan juga di sini ada yang namanya si EC2 gitu ya. Jadi kalau memang nanti sudah berhasil akan jadi semuanya gitu ya. Oke, security groupnya sudah jadi dibuat. Kita cek di bagian VPC ya. Ini security group harus ada yang namanya SG Apps. Nah, ini dia SG Apps ya, sudah jadi berdasarkan dari stack yang dibuat nih ya. Inboundnya apa? Inboundnya harus ada port SSH yang diopen ke secara keseluruhan itu ya. Nih contoh sudah jadi. Kemudian untuk yang bagian dari si isi-itunya pasti langsung otomatis langsung ada gitu ya. Di situ kalau kita cek nih ya, sudah jalan satu server sesuai dengan kebutuhan namanya. Tadi namanya adalah kebetulan adalah my isi2 ya. Sudah jadi, statusnya running. Nih ya, sudah ada secara otomatis. Ya, kalau kita lihat security-nya open ya untuk si port 22-nya. Itu ya sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Oke, sebagai contoh ya, nantinya untuk tugas kalian akan diinfokan di grup ya, karena sudah jam setengah 10 malam juga gitu ya. Jadi bagaimana statusnya ya, status dari yang sudah kita buat template-templatenya itu bisa menjalankan secara otomatis gitu ya. Kalau kita delete ya stacknya, maka semua yang sudah kita konfigurasi maka akan langsung dihapus gitu ya. Kita contohkan, langsung dihapus ya. Delete ya. Semua konfigurasinya terhapus gitu ya. Oke, ini proses ya, jadi proses upload, delete dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman semua bisa melihat ya. Ini kita mulai ya, dari bagian VPC-nya sudah terhapus ya. Tidak ada lagi, ini kita refresh. Oke, cek ya, ini statusnya masih belum semua, belum lengkap. Delete public root dan sebagainya ya. Ini S3-nya juga kita cek ya. Ada 2 kan tadi, sekarang menjadi 1 ya. Kemudian VPC-nya masih ya, belum selesai. Nah, public root-nya juga hilang ya. Kita cek lagi untuk internet gateway-nya hilang ya. Sekarang subnetnya
sudah hilang ya, karena does sudah ada keterangan does not exist. Nah, hilang, dan juga si VPC-nya juga sudah hilang. Kemudian instance yang sudah dibuat tadi, ya, di situ ini langsung terminate statusnya. Ya, kemudian security groupnya juga sudah langsung secara otomatis pasti akan hilang. Ya, hanya ini SGLB yang masih yang sudah saya buat sebelumnya gitu. Ya. Oke, itu ya teman-teman untuk malam ini gitu ya. Jadi penggunaan dari si filenya ya, file dari si CloudFormation-nya gitu. Silahkan saya kirim di chat lagi gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi bagaimana penggunaan dari si CloudFormation-nya, ya artinya bisa membuat secara automation berdasarkan stack-stack yang dibuat gitu ya. Dari mulai instruksinya, ya membuat programnya, ya ini sebagai contohnya ya. Contoh, kalian bisa mencari referensi-referensi lagi ya di sana ya, di dokumennya tentang apa yang ada untuk si bagian-bagiannya gitu. Oke, begitu ya teman-teman semua, ada semua rekan-rekan semua terkait dengan yang namanya si CloudFormation, sistem automation ya. Bagaimana bisa membuat automation nih dari misalnya dari penggunaan CloudFormation untuk VPC, public subnet dan seterusnya gitu. Ya. Sekali lagi dipelajari ya, karena sangat berguna kalau misalnya nanti adik-adik semua mau fokus di cloud engineer-nya gitu ya. Itu untuk di malam ini ya, kita kembali lagi besok dengan materinya yang berbeda setiap harinya, karena targetnya dalam 1 bulan ini kalian setidaknya harus sudah menguasai apa yang diajari gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau nggak ngerti silahkan tanya dan japri. Mau japri di grup, japri ke saya boleh, di grup juga boleh. Itu ya. Teman-teman, terima kasih sudah datang walaupun hanya sekitar 6 orang yang hadir. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya akhiri untuk hari ini, untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.